Setelah setahun lebih dihebohkannya kasus korupsi di pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat, akhirnya DPRD Kabupaten Pasaman Barat menggunakan hak pengawasannya dengan mengundang Kejaksaan Negeri Pasaman Barat dan Kapolres Pasaman Barat untuk didengarkan pendapatnya tentang penegakan hukum di Pasaman Barat. Selain itu, DPRD Pasaman Barat juga mengundang elemen masyarakat, diantaranya LSM dan mahasiswa. Berarti kalau begini, jadi permasalahan itu dari kami seolah kami menyaksikan. Jadi kami tegaskan masalah itu masalah internal DPR. Jadi masalah sah tidak sah jangan disebut kata-kata saksi adalah pihak kepolisian dan kejaksaan. Kemudian terima kasih. Dananya di dana APBD negara. Sekarang kita temukan adanya joran di Penak, tambah di Penak 500 lagi. Kita menganggap itu ganda aja, penghasilan ganda. Kalau kita DPRD mengesahkan, yang salah yang kita, bukan jorannya nanti. Bukan Pak Bupati yang salah. Jadi apa artinya? Kita mulai dari DPRD, kita harus sepakat. Kalau yang melanggar aturan kita pangkas gitu, dengan dalih apapun. Ini maaf Pak jadi Pak Kapolres, saya sebagai Ketua Komisi A yang membidangi hukum ini, kita sudah bertegas-tegas. Kalau yang tidak masuk itu dibahas saja, apapun tantangannya. Sepakat kita dengan Pak Edi, dengan Pak Kapolres. Kalau yang salah terlibat saja, masyarakat Pasaman lebih banyak daripada kita ini yang akan mendukung penegakan hukum di bumi Pasaman Barat. Kalau tidak betul kita sangat setuju dengan Pak Kayadi, ya begini-begini aja nanti. Yang jelek-jelek itu dia akan jadi raja, ya kan? Kalau dibiarkan begitu. Jadi masih banyak lagi Pak Kayadi, Pak Kapolres yang akan kita tangani bersama termasuk Dewan di bumi Pasaman Barat. Kalau kita biarkan terus, dengan tayang malah nanti iblis dan setan itu di bumi bersama mereka. Itu harus kita tumpas sampai ke akar-akarnya. Kemudian kepada Pak Kayadi atau Pak Kapolres, baginya sudah tersangka itu kami sudah senjang itu mendengar para dengan beliau. Dia masih kadis Pak, tapi dia sudah disangka. Kami juga ada banyak aturan main. Kalau bupati ke wakil bupati tersangka ke DPR ada aturan mainnya Pak. Ya kan, ada aturan main. Tapi kalau kadis ini selalu ada tersangka apa aturan mainnya Pak kata? Atau menonjolkan atau apa itu? Tolong sama-sama kita pikirkan begitu. Karena 8 orang dinas jabatan pada kantor eselon 2 tersangka, aneh ini ya Pak. Kita tarik pula kepada pernyataan Pak Bupati pada ulang tahun kemarin, kata beliau tidak ada korupsi di Pasaman Barat, ya kan? Tidak ada korupsi di Pasaman Barat, saya kan? Ternyata belum berapa bulan dan berapa bulan Pak Agus baru 6 bulan kan ternyata 8 SKPD eselon 2
ditetapkan jadi tersangka. Coba. Jadi kita tidak main-main dengan usaha kayak gini. Pasti beliau dapat tantangan. Namun yakinlah Allah Subhanahu Wa Taala itu akan tetap berpihak mereka. Kesempatan ini kita mau juga arahan dalam hal ini apakah salah atau betul di dalam penganggaran di APBDP 2013 ini, yaitu tentang menganggarkan anggaran dorong ini yang diposkan di dalam pos kabak pemerintah nagari. Kalau kita mengacu kepada Undang-Undang 32 tahun 2004, bahwasanya pemerintahan daerah itu adalah pemerintah desa atau dengan sebutan nama lainnya adalah nagari. Jadi dalam hal ini sesuai dengan PP nomor 72 dari LSM Banten. Jadi pertama sekali mungkin Bapak Dewan Terhormat yang menghormati, kemudian Bapak Kapolres dan Kejaksaan serta yang ada di sini, apresiasi terlebih dahulu kami sampaikan kepada DPRD Pasaman Barat telah mulai melakukan hal seperti ini ya, walaupun sudah di akhir-akhir ini tidak apa-apa, ini tetap kita apresiasi dalam pelaksanaan penegakan hukum di Pasaman Barat. Jadi setelah disampaikan oleh Bapak Kapolres dan Bapak Kejaksaan, tentunya kita tetap berpedoman pada crime justice system ya. Walaupun di dalam sub-sistem itu tetap ada masalahnya, tapi yang jelas dari sistem yang ada itu tentunya kami tetap mengontrol dan mengawasi sampai kemana kelanjutan. Yang jelas muaranya nanti di LP ya. Jadi mulai dari kepolisian, kejaksaan, kemudian pengadilan dan terakhir kehakiman. Inilah crime justice systemnya. Jangan tersangkut di sub-subnya saja. Mungkin satu aja pertanyaan kepada Bapak Kajari, kapan yang sudah diumumkan jadi tersangka itu bisa ditahan? Terima kasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf saya dulu. Nama saya Arif Kamil Rizal dari IMA Pasar Tafsir. Begini Pak, di sini kami juga sedikit heran melihat perkembangan yang ada di Pasaman Barat. Apalagi kami yang merantau ini, kami membaca sedikit edaran bahwasanya hukum di Pasaman Barat tidak ada. Sebentar Pak kan. Dari beberapa media, hukum di Pasaman Barat tidak berlaku di Pasaman Barat. Jadi kami pribadi dari putra daerah sangat tidak mendukung. Bahkan beberapa kasus yang kami baca, maaf, mungkin DPRD selama ini saya berani mengatakan mandul. Bahkan saya mengatakan kepada Ketua DPRD Pak Wiranto bahwa DPRD mandul. Tidak ada bahasa tentang korupsi di Pasaman Barat ini. Jadi pertanyaan saya Pak, kami telah meminta kepada DPRD akan membuat tim pansus, itu apakah dibuat atau tidak tim pansus mengenai kasus Pak Bupati Pasaman Barat? Itu pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua, saya setuju pertanyaan Abang Anda Herju, Pak Bupati Pasaman Barat telah tersangka. Ini tersangka apakah tersangka bagaimana? Ini Pak, tersangka asal-asalan atau tersangka bagaimana? Bahkan ironisnya sekali, keluarga Pak Bupati Pasaman Barat tak tersentuh hukum. Ini belum diperbaiki. Kalau memang ini tidak tersentuh hukum, lebih baik kami yang dari Pasaman, dari ujung lagi sana memisahkan diri dari Pasaman Barat. Karena kami malu, hukum di Pasaman Barat telah tegak, memang telah tegak, tapi kepada kaum yang lemah, kepada pejabat sampai saat ini tidak pernah tertegak. Jadi itu pertanyaan saya, kapan juga apakah tim
diselesaikan, maupun anaknya maupun bupati. Kalau memang tidak tersentuh, biar kami keluar dari Pasaman Barat ini. Sekian, terima kasih.